Legenda Tongkat Semesta bagian 8. Bagai berpindah tempat dalam waktu singkat, Lintang mampu berlari dari dasar tebing sampai di tempat dia bertemu Madulanang hanya dalam waktu 5 tarikan nafas, itu pun berikut dengan membawa limo di punggungnya. Pemuda itu tercengang bukan buatan. Tidak mungkin, pasti ada yang salah dengan tubuhku. Lintang benar-benar terkejut mendapati tubuhnya telah berkembang jauh melebihi manusia biasa. Bahkan dia tidak tahu, entah ada atau tidak pendekar yang dapat berlari secepat itu. Wih Limo, apa saat ini aku tidak sedang bermimpi? Lintang masih tidak percaya dengan apa yang dialaminya sekarang. Kui. Limo memberitahu Lintang bahwa ini sungguh kenyataan. Dia berkata dirinya bahkan masih erat memegang punggung Lintang akibat takut terjatuh. Lintang sangat senang. Jika benar ia memiliki kekuatan seperti ini, maka dirinya kini akan memiliki tujuan baru, yakni mengejar mimpi menjadi seorang pendekar. Ayo Limo, kita pulang. Bibirnya melengkung membentuk senyuman. Lintang melesat meninggalkan bukit tepi danau menuju perguruan menggunakan kecepatan yang luar biasa. Namun dia akan tetap merahasiakan kemampuannya ini dari semua orang. Lintang tidak ingin dirinya terkenal. Dia lebih menyukai kehidupan sederhana ketika semua orang menganggapnya sebagai sampah. Lintang berlari bagai bayangan melewati hutan tempat dirinya biasa berburu. Dia bahkan mampu menyambar satu ekor rusa dalam waktu sepersekian tarikan nafas. Kecepatannya sungguh luar biasa. Tubuh Lintang mampu melesat membelah udara, seakan dia bisa mengendalikan udara itu. Lintang tidak menyadari bahwa sejak dari hutan dirinya telah diikuti oleh seorang gadis cantik yang tidak lain adalah Masayu yang tengah mencarinya. Pemuda itu terus berlari hingga sampai di dasar dinding yang membatasi wilayah perguruan. Sebuah dinding batu yang sangat tinggi, hingga tidak ada satupun murid yang mampu melewatinya. Melihat dinding itu, Lintang merasa tertantang dan ingin mencoba hal gila dengan melompati dinding tersebut untuk masuk ke dalam perguruan. Sejenak Lintang memejamkan mata berkonsentrasi mengalirkan energi tubuhnya ke telapak kaki. Selanjutnya dengan satu kali hentakan, tubuh Lintang meluncur tinggi melewati dinding batu. Pembuluh darah Lintang nampak tegang ketika memandang ke arah bawah, karena ini kali pertamanya dia naik ke ketinggian. Waktu seakan berhenti kala itu. Lintang masih tidak percaya dengan apa yang terjadi dengan tubuhnya. Sejenak wajahnya berseri menampakkan senyuman. Namun tidak lama senyum itu kembali pudar ketika tiba-tiba batu jingga yang selama ini dia sembunyikan di balik sabuk kain pakaiannya menyala, mengubah aliran energi tubuhnya menjadi tidak beraturan. Lintang meluncur jatuh ke bawah dan mendarat keras menghantam tanah membuat dirinya beberapa kali terpental dan berakhir di bawah sebuah pohon. Beruntung Limo saat itu masih sempat Lintang selamatkan dengan menjadikan tubuhnya sebagai bantalan. Limo berhasil mendarat mulus tepat di atas Lintang ketika menyentuh tanah, sebelum tubuh pemuda itu berguling puluhan depan menghantam sebuah pohon. Sementara rusa yang dibawanya pun ikut terlempar dan jatuh di sebelah Lintang. Pemuda itu perlahan kembali bangkit dengan wajah yang terlihat tegang. Akibat kecerobohannya, hampir saja dia celaka bersama Limo jatuh dari ketinggian. Lintang segera memeriksa tubuhnya memastikan semua masih lengkap tetap pada tempatnya. Lintang mengerutkan kening ketika mendapati tubuhnya masih dalam keadaan baik, dia bahkan tidak terluka sedikitpun. Setelah cukup yakin, selanjutnya dia memeriksa Limo memastikan temannya apakah terluka atau tidak. Lintang sangat bersyukur ternyata Limo juga baik-baik saja. Namun tidak seperti mereka, tubuh rusa yang dia bawa malah hancur menjadi 4 bagian, membuat Lintang mengedutkan sebelah matanya menyaksikan itu. Beruntung nasib dia dan Limo tidak sama dengan rusa tersebut, karena andai sama, maka mereka hanya tinggal sebuah nama. Setelah cukup tenang, Lintang mengajak Limo segera pergi dengan membawa potongan tubuh rusa di pundaknya. Akan sangat berbahaya jika ada orang lain yang datang ke sana, sehingga Lintang bergegas pergi menuju kediaman sesepuh, agar tidak ada orang yang mencurigai dirinya. Ketika tiba, Lintang langsung memberi hormat pada Ki Ageng Jagat dan menyampaikan maksudnya untuk memasak rusa di dapurnya. Ki Ageng Jagat hanya tersenyum. Dia menanyakan kenapa pakaian Lintang begitu kotor, dan dengan tenang Lintang menjawab bahwa dirinya terjatuh ketika berburu rusa. Ki Ageng Jagat selanjutnya pergi ke taman belakang. Dia berpesan agar Lintang membawakan makanannya ke sana. Lintang pun dengan tenang menyiapkan masakan berniat membuat sup dari daging rusa. Dia meminta Limo bermain di luar agar tidak mengganggunya. Saat tengah asik memasak, tiba-tiba dari belakang terdengar suara yang sangat Lintang kenal memanggil namanya dengan begitu keras. Lintang dapat merasakan ada pukulan yang datang mengarah tepat ke atas kepalanya. Namun karena dirinya tahu siapa pemilik pukulan itu, Lintang memilih pasrah menerima kepalanya diketok oleh gadis cantik yang terlihat sangat kesal. Kau selalu saja membuatku khawatir, dari mana saja seharian ini. Dasar bodoh. Masayu terus mengumpati Lintang yang saat ini masih meringis memegangi kepalanya. Walau tidak terasa sakit, Lintang tetap harus berpura-pura bahwa itu seakan sakit. Dia tidak ingin Masayu merasa curiga. Aku. Lintang berniat menjawab dengan terbata, tetapi ucapannya terhenti saat Masayu dengan cepat memeluk erat tubuhnya. Masayu masih tetap mengumpati Lintang tak karuan, tapi selanjutnya gadis itu berlalu meninggalkan Lintang yang terlihat nampak bodoh.
Saat Mas Ayu tiba-tiba memeluk dirinya, Lintang merasakan darah seakan menjadi panas. Perlahan naik ke bagian wajah hingga membuat bibir dia bergetar entah mengapa seakan ada sensasi yang dia sendiri tidak mengerti. Lintang mematung menatap punggung gadis cantik yang perlahan kian menghilang. Lintang tersadar saat sup yang dimasaknya telah mendidih menciptakan gelembung yang mengeluarkan suara ketika meletup. Sejenak Lintang menenangkan degup jantungnya terlebih dahulu. Setelah itu dengan cepat dia mengangkat wajan sup dari tungku api. Pemuda itu memasukkan sup tersebut ke dalam 4 mangkuk besar yang kemudian dibawanya ke tengah taman menggunakan nampan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk Lintang sampai di gubuk tempat gurunya bersemedi. "Guru, supnya sudah matang." Lintang menemui Ki Ageng Jagat yang waktu itu tengah berbincang dengan Mas Ayu. Limo juga berada di sana berbaring malas di atas lantai kayu. Lintang membagikan mangkuk sup itu pada Ki Ageng Jagat, Mas Ayu, dan juga Limo. Sementara 1 mangkuk terakhir untuk dirinya sendiri. "Selamat makan," ucap Lintang seraya menyantap sup masakannya menggunakan sendok kayu. "Hahaha, tidak kusangka, bakatmu dalam memasak semakin berkembang muridku. Gadis manja ini pun sudah tertinggal jauh darimu," sambung Ki Ageng Jagat memuji kemampuan Lintang. "Bopo!" Mas Ayu merajuk mendapati ayahnya lebih memuji Lintang daripada dirinya. Namun jauh di dalam hati, gadis itu merasa bahagia karena Lintang mempunyai bakat yang dapat dibanggakan. Ki Ageng Jagat dan Lintang tertawa bersamaan, membuat Mas Ayu semakin merajuk dengan menggembungkan kedua pipinya. Limo yang tidak mengerti hanya menatap mereka dengan pandangan aneh, selanjutnya beruang itu kembali menikmati sup miliknya dengan tenang. Ki Ageng terlihat sangat menyayangi Lintang, ada harapan tersembunyi di balik senyum kagumnya. Tidak seperti kebanyakan orang, sejak awal Ki Ageng mampu merasakan sesuatu keanehan di tubuh Lintang, namun sampai sekarang, dirinya masih belum tahu pasti entah apa yang membuatnya tertarik.